sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Andus Haji Saifuddin FM selaku Kepala SMPN 219 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Poniam SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarpras. Yang saya hormati Ibu Tisa Dameria SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Dan yang kami hormati Bapak Nasir SE SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SMPN 219 Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkatnya kita bisa berkumpul di aula ini guna menghadiri acara seminasi yang bertemakan budaya positif. Selanjutnya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Berikut ini merupakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala SMPN 219 Jakarta. Yang ketiga, acara inti, yakni penyampaian seminasi oleh Ibu Yulianti SPD selaku calon guru penggerak. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang kelima, acara penutup. Baiklah, kita akan memulai acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMPN 219 Jakarta kepada Bapak Dr. Andus Haji Saifuddin FM. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wakil, Bapak Ibu Guru, Wabil khusus CGP Angkatan 8, yaitu Ibu Yulianti SPD. Hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpah-limpahnya. Hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita mendengarkan bersama-sama diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Yulianti SPD. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini kita mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang baik, dan kita bisa menerapkan, kita bisa mengambil hikmahnya apa yang akan disampaikan oleh Ibu Yulianti SPD. Mudah-mudahan kita semua ini warga SMP Negeri 219 ini sama-sama mendukung, sama-sama mendukung calon guru penggerak kita agar guru penggerak kita semangat, guru penggerak kita sukses, dan insya Allah kita sama-sama mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan kita adalah orang yang mau berubah, yang berbudaya positif. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyampaian presentasi tentang budaya positif oleh Bu Yulianti. Kami persilakan. Terima kasih, Jayus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala SMP Negeri 219 yang telah memberikan kesempatan dan juga waktunya. Yang kedua, ada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah juga yang sudah hadir menyempatkan waktunya di ruangan guru, dan juga rekan-rekan semuanya. Terima kasih yang tidak terhingga bisa menyempatkan waktu hadir di sini untuk mendengarkan sedikit pemahaman saya mengenai apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak sudah 3 bulan. Saya mengikuti guru penggerak
ini 6 bulan, jadi sisanya 3 bulan lagi. Ya. Ini adalah rangkaian yang harus saya lalui, yang harus saya laksanakan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu salah satunya adalah tema budaya positif. Tema budaya positif ini kenapa saya memerlukan Bapak Ibu hadir di ruangan ini, karena untuk membudayakan budaya positif di sebuah sekolah tanpa kolaborasi dari kita semua, dari Bapak Ibu semua, maka tidak akan membudaya. Budaya positif itu tidak akan membudaya. Jadi memang kolaborasi untuk membudayakan budaya positif ini harus saya tularkan ke Bapak Ibu, sehingga pemahaman yang saya dapat, yang kami dapat sebagai guru penggerak bisa tergerak. Bapak Ibu bisa tergerak bagaimana untuk membudayakan budaya positif ini di sekolah masing-masing para guru penggerak tersebut. Termasuk saya, ya. Sebelumnya juga yang sudah lolos Budis A, sama tentang budaya positif juga yang memang harus dibudayakan di sekolah, seperti itu. Ini adalah modul terakhir dari modul 1, ya. Selama 3 bulan baru modul 1, ya. Ini modul ke 1.4 budaya positif. Sebelumnya memang ada beberapa modul 1 ini bagian-bagiannya, yaitu tentang filsafat pendidikan, itu modul 1.1, ya, dimana kurikulum merdeka itu memang mengacu pada filsafat pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, dimana konsep pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini dihubungkan dengan konsep tadi, konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, ya. Menurut beliau, ini bukan menurut saya, ya, menurut beliau, pendidikan itu adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga membentuk menjadi manusia yang utuh, baik jiwa maupun rohaninya, ya. Ini filsafat yang sekarang ini digaung-gaungkan, yaitu kurikulum merdeka, ya. Semuanya itu di kurikulum merdeka, hampir semuanya filsafat yang diambil itu dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab itu pendidikanlah yang menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Kita di sini, ya, sebagai pendidik menjadi kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, ruang bertumbuh, ya, nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Makanya kita sebagai pendidik ini yang bisa meneruskan, mewariskan nilai-nilai kebajikan atau budaya positif tersebut, ya. Seperti itu. Itu konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan dari modul 1.1. Selain itu, modul selanjutnya tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi saya berdiri di sini, peran saya sebagai guru penggerak, ya, mengajak, menggerakkan Bapak Ibu supaya mari kita budayakan budaya positif di sekolah kita, ya. Jadi caranya memang dilatih seperti ini. Yuk ajak Bapak Ibu guru supaya budaya positif itu nggak bisa calon guru penggerak itu bergerak sendiri, itu nggak bisa, ya. Memang harus berkolaborasi. Makanya di sini kita dilatih harus seperti ini, harus mengajak supaya bergerak, hatinya tergerak, bergerak, dan akhirnya
bisa menggerakkan siswa-siswi yang ada di sekolah. Ini pembelajaran paradigma baru, ya. Jadi diharapkan pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah kita dapatkan juga kemarin waktu raker, ya. Kenapa berdiferensiasi itu sangat ditekankan sekali di budaya positif maupun di kurikulum merdeka, ya. Itu diharapkan murid-murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya, berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Hal itu sejalan dengan visi SMP Negeri 219 Jakarta yang dari tahun ke tahun, baru tahun kemarin itu diganti atas prakarsa dari Butis A, karena Butis A juga dapat tentang bagaimana visi itu harusnya dirubah, ya, jangan di copy paste, sehingga kita sebagai pendidik tahu apa visi dari sekolah kita, ya. Ini adalah visi SMP Negeri 219, ya. Mengingatkan kembali bahwa visi SMP Negeri 219 itu mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemarin saya juga sudah melakukan diskusi bersama Bapak Ibu guru yang kebetulan memang diperlukannya tidak terlalu banyak. Bagaimana membuat sebuah visi dari satu sekolah, ya. Kebetulan visi kita ini memang sudah diganti, baru diganti. Jadi ketika kita diskusi bersama, hasilnya memang seperti ini, ya. Mimpi Bapak Ibu guru tentang murid-murid yang ada di sekolah diharapkan memiliki karakter, ya, karena profil pelajar Pancasila itu sudah bagus isinya, jadi tidak terlalu panjang. Hanya saja kemarin tuh dapat masukan dari Bapak Praktik, ya, Pak Sugiarto itu ditambah karena beliau melihat sekolah kita ini hijau, jadi berwawasan lingkungan hijau, ya. Itu masukan dari pengajar praktik saya, ya. Nah, ini peran kita memahami bagaimana membangun budaya positif, ya. Membangun budaya positif itu seperti apa, konsep disiplin positifnya, bagaimana bisa berinteraksi dengan murid. Ini yang harus kita lakukan sebagai guru, ya. Bagaimana sistem rancangan sekolah kita, ya, dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid-murid kita itu menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, tanggung jawab, ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Ini diharapkan peran dari kita masing-masing mau turun serta, mau angkat tangan, tenaga, meluangkan waktunya, ya. Jadi budaya positif itu tidak bisa kita hanya mengajar lalu pulang, ya. Jadi harus benar-benar turun serta dan berkolaborasi di antara kita tuh sangat diperlukan. Ini konsep budaya positif, ya, berdasarkan paradigma stimulus respon dan respon ke teori kontrol. Jadi konsep budaya positif itu kita harus membuka wawasan pikiran kita seperti ini. Bila ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, ya, sedikit-sedikit kita harus mengubah sikap atau perilaku kita, ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ya. Jadi kita harus mengubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Paradigma kita itu harus dirubah. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Realitas seperti apa yang harus kita rubah? Seperti ini. Ini stimulus respon dan ini teori kontrolnya.
ini realitas yang ada sekarang, dan ini teori kontrol yang harus dibuka, harus di kepala kita atau di pola pikir kita ini seperti ini, ya. Realitas kebutuhan kita sama, jadi kita harus membuka bahwa kita itu tidak sama, ya. Terus semua melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, jadi jangan semua dianggap sama. Ketika kita menangani siswa bermasalah, semua dianggap sama, ya. Jadi kita harus masing-masing dari kita berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang tuh berpandang sama dengan kita, ya. Itu harus dirubah. Jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang terakhir ini model berpikir menang atau kalah, ya. Jadi ketika berpikir gue harus menang nih dalam suatu mengusulkan pendapat, gue harus menang nih, saya harus menang, ya. Tapi kita harus nyari menang-menang, di mana titik tengahnya, ya, seperti itu. Lanjut, ini disiplin positif yang didengung-dengungkan. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Pasti sudah tahu Bapak Ibu, ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini teori banget, ya. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan prinsip peserta didik tanpa imbalan. Jadi kalau bisa nih, peserta didik itu ketika dia melakukan disiplin atau menaati peraturan, ini imbalannya nih jangan dibiasakan, ya. Jangan dibiasakan. Selanjutnya, ketika mendisiplinkan pasti ada nilai-nilai kebajikan, ya. Budaya positif berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada yang saya temukan di beberapa Google Set, ya. Ada tentang ini yang kita pakai, kebetulan profil belajar Pancasila, ini juga nilai-nilai kebajikannya sudah menjadi visi kita, dan ini pendapat dari Ibu Primaridies program. Ini juga termasuk di sini, ada ini sebenarnya sudah ada di sini, ya. Ini sangat spesifik, kalau ini lebih luas, tapi ini masuk ke sini. Ini juga keterampilan hidup atau life skill juga termaktub di sini. Ini tentang nilai-nilai kebajikan, ya. Ini yang harus kita pahami, bahwa nilai-nilai kebajikan inilah yang ada di SMK Negeri 2019 maupun di Indonesia ini, ya. Nilai-nilai kebajikan ini yang profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang kita laksanakan, ya. Bapak Menteri Pendidikan ini sedang mendengungkan profil pelajar Pancasila, karena nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya yang dinilai kebetulan dengan Bapak Pendidikan kita ini bagus untuk tumbuh dan berkembang di sekolah. Yang mungkin yang 10 tahun atau 5 tahun mendatang akan tumbuh anak-anak yang berpikiran dan mempunyai budaya positif yang baik. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ini yang sudah kita lakukan sama-sama di kelas tentang keyakinan kelas, ya. Kadang kenapa sih nggak peraturan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Kenapa dibuatnya keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas, ya. Ini sudah dilakukan hampir semua Bapak Ibu guru wali kelas, khususnya, ya, guru mapel juga saya tanya ke anak-anak itu sudah melakukan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, ya, mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang tadi itu. Kalau peraturan biasanya dari satu arah, jadi anak-anak kadang tidak memaknai serangkaian peraturan tersebut, akhirnya malas untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan atau
peraturan atau kesepakatan yang sudah mereka lakukan di sekolah masing-masing, ya. Makanya sering terjadi pelanggaran karena itu tidak timbul dari dalam diri si anak, ya. Diharapkan dengan keyakinan kelas ini mereka yakin bahwa kesepakatan yang dibuat itu memang dibuat bersama dan dipatuhi bersama. Nah, seperti itu. Ini saya dapat materi keyakinan kelas ini panjang kali lebar, ya, sampai tekniknya, pendalamannya, segala macam. Keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, ini hasil keyakinan kelas yang saya dapat di BK, di BK-nya saya, ya. BK, kelas BK yang saya ampuh. Jadi ada beberapa keyakinan kelas yang saya ambil fotonya dan ada yang sudah didokumentasikan, ini di laminating. Kalau ini saya dapat 9D masih di grup, ya. Alasannya karena nunggu angka simpul gitu, ya. Terus ini juga masih berupa foto, belum didokumentasikan. Ini mudah-mudahan sih seperti ini semuanya, ya. Semuanya seperti ini didokumentasikan dan jangan sampai hilang sampai nanti tahun ajaran berakhir, ya. Karena keyakinan kelas ini tidak semua anak bisa mengingat, ya. Jadi ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran, nah kita kembalikan lagi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama tersebut. Nah, ini contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas untuk khusus SMP, ya. Beberapa keyakinan atau kesepakatan kelas itu masih ada kalimatnya, karena ini tentang hal yang positif, jadi sebisa mungkin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu juga bentuk kalimatnya positif, supaya nanti yang keluar di kepala mereka itu sekolah itu hal yang positif, yang baik. Jadi jangan misalnya jangan ke kamar mandi berdua, nah, ya. Jangan buang sampah di kelas, tidak boleh bicara pada saat guru mengajar. Nah, semuanya ada kata jangan, ada kata tidak. Nah, itu hal-hal seperti itu mungkin di rekaman ininya bagus, artinya bagus, memang tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau tidak boleh buang sampah sembarangan berarti bagaimana positifnya? Nah, ya, anak-anak juga bilang gitu. Positifnya gimana? Buanglah sampah pada tempatnya, ya. Menjaga kebersihan kelas. Ada yang sangat spesifik sekali. Mungkin ini berkaitan dengan satu siswa. Nah, itu juga sebenarnya kalau menurut saya gimana ya, Bapak Ibu nih, saya bukannya menilai atau bagaimana. Ada satu kelas yang bunyinya itu tidak mengganggu si A, dilarang mengajarkan kata-kata baik terhadap si A, ya. Jadi semuanya mengarah kepada si A. Nah, seperti itu. Jadi nanti berarti terhadap si B boleh dong, ya, karena sangat-sangat mengarah sekali, ya, kalau seperti itu. Berkata atau mengajarkan tidak baik terhadap si B boleh. Jadi ketika kita meyakinkan atau membuat kesepakatan kelas, kalau kelas 7 SMP khususnya, itu memang harus ada kata-kata dibantu sama amungnya, yaitu guru atau guru mapel yang memang membuat kesepakatan itu seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk, nah ini biasanya tidak ngata-ngatain orang, tidak ini, tidak itu, berkaitan dengan hormat apa. Nah, jadi kita rujuk ke keyakinan kelas tadi, keyakinan nilai-nilai kebajikan tadi, kita rujuk ke sana. Ini maksudnya nilai kebajikan yang mana? Saling menghormati, ya, saling menghormati. Berarti saling menghormati, kami yakin, bla 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 bla. Nah, seperti itu. Jadi saling menghormati itu tidak satu, banyak kata-kata saling menghormati, tapi poinnya banyak. Nah, saya lihat di kelas seperti itu, masih seperti itu. Jadi
tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus begini. Nah itu kita bikin lagi seperti ini. Oh nilai, jadi anak tahu nilai kebajikan apa yang saya lakukan, ya, kerjasama kah, sopan santun kah, kebersihan kah, nah ya seperti itu. Selanjutnya, ketika kita melakukan penyebaran atau bagaimana memahami budaya positif, itu pasti ada pelanggaran-pelanggaran. Ujung-ujungnya nanti ketika melanggar kesepakatan itu ada hukuman, ya, ada penghargaan. Itu mau tidak mau memang seperti itu. Ketika kita membuat kesepakatan kelas dan melanggar, itu pasti ada hukuman dan penghargaan, ya. Tapi hukuman dan penghargaan itu yang saya pelajari di sini, hukuman itu artinya tidak terencana, jadi tiba-tiba. Misalnya kamu ada anak itu melanggar, dia tidak masuk kelas jam pelajaran, akhirnya dengan tiba-tiba kamu keluar, ya, karena kamu ini langsung keluar, itu hukuman, ya, karena spontan dan tiba-tiba, ya. Kalau ada lagi selain hukuman, ya, ketika kita mendisiplinkan siswa, konsekuensi itu bedanya anak sudah tahu. Oke, nih anak-anak ketika kita buat kesepakatan, nih kalau ini begini, ini konsekuensinya ini, jadi anak udah tahu, ya. Ketika dia melanggar, dia tahu konsekuensinya apa sesuai kesepakatan. Ini Bu, nah, ini masih konsekuensi. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi, ya. Di sini ada pendapat dari ahlinya yaitu Al-Fiqhon, di mana dia mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri penghargaan sesungguhnya. Jadi menurut beliau nih, hukuman atau penghargaan itu mematikan semangat seseorang untuk merasa dihargai, ya. Jadi kalau misalnya anak kita merasa berbuat baik, kita dengan tindakan dia belajar sudah baik aja, kita puji dengan ekspresi wajah yang ikhlas, ya. Jadi anak itu merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu memang baik, ya, seperti itu. Belum tentu hukuman dan penghargaan ini bisa membuat anak tersebut menyadari kesalahannya. Itu menurut pendapat dari Al-Fiqhon. Selanjutnya, restitusi. Ini juga pernah diterangkan sama Mentis A tentang restitusi. Restitusi apa sih? Di sini restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sekarang ada istilah restitusi, ya. Jangan ketuker, jangan kepleset juga. Nah tuh kan buahnya itu, ya, restitusi. Ini agak susah juga nih nyebutnya. Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi dipercaya untuk sekarang ini, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat dari dosen, ya. Pendapat beliau tentang restitusi itu dipakai di pendidikan guru penggerak, sangat dipakai gitu restitusi ini, karena menurut para tokoh atau ahli-ahli yang membuat tentang LMS di guru penggerak, pendapat dari dosen ini sangat mewakili ketika kita menghukum atau membuat si anak supaya sadar akan kesalahannya, ya. Jadi restitusi ini dianggap
Ini seperti ini, bukan menebus kesalahan, tapi belajar kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, ya, menawarkan, bukan memaksakan. Nah, ini adalah pendapat-pendapat kenapa restitusi dipakai untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang tadi melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Seperti itu. Nah, ini budaya positif yang ada di sekolah kita, ya. Kalau ada yang kurang bisa dikoreksi. Ada upacara bendera, ada literasi, English Day, kegiatan keagamaan. Ini adalah budaya-budaya positif yang sudah dilakukan, ya. Atau mungkin ada yang kurang, saya mohon maaf kalau ada yang kurang, ya. Yang saya tahu sih seperti ini, 5S kita sambut pagi, ya, dengan senyum. Karena Bu Dewi mengikuti gaya Indomerit, ya. Selamat datang di SMP 2019 gitu kan, ya. Belajar dengan gembira. Ketika menyambut tuh jangan sambil pegang handphone. Iya nak, ya. Jadi memang kita tuh membuat keberpihakan terhadap anak itu dimulai dari pintu gerbang, ya. Seperti itu. Ini lanjut kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Kenapa ini dibahas? Karena ketika anak melakukan kesalahan itu ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kita tidak tahu kenapa anak itu melakukan kesalahan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kebutuhan apa yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Nah, jadi kita harus paham kebutuhan manusia itu apa saja. Di sini yang diambil dari pendapatnya William Glasser, ada 5 kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita semua atau setiap individu. Bertahan hidup, untuk diterima, pengakuan, pilihan, kebutuhan akan rasa senang. Ya, jadi ketika ada anak bermasalah, pasti ada kebutuhan yang memang mereka cari, ya, yang mereka inginkan itu apa, ya, kurang itu apa, kebutuhan seperti itu biasanya bisa kita gali, ya, kenapa dia melakukan kesalahan. Itu makanya dibahas di sini tentang kebutuhan dasar dari manusia, ya. Mudah-mudahan sih dengan budaya positif yang semakin budaya di sekolah kita akan terbentuk dunia yang berkualitas. Itu mimpinya, dunia yang berkualitas, kualitas yang ya tadi, ya, dimulai dari sekolah. Budaya positif dimulai dari sekolah, dimulai dari anak-anak kita. Anak-anak kita melakukan budaya positif tanpa ada kolaborasi dari kita semua, tidak akan berjalan, ya, tidak akan berjalan. Oke, ternyata mati Bapak Ibu. Minta tolong kepada Bapak Agus untuk mengklik yang berikutnya. Terima kasih Bapak Agus. Nah, ini restitusi, ya. Restitusi itu sama tadi, ya. Pengertian restitusi itu yang harus dimiliki oleh kita, ya. Oleh kita tuh yang mana sih? Yang harus dimiliki seorang guru, ya, ketika mendisiplinkan siswa. Ada pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, ya. Kami di sini diajarkan bahwa manajer lah, ya, yang terbaik untuk mendisiplinkan anak. Kalau menghukum, ya tadi, ya, langsung kamu melakukan kesalahan, hukumannya bersihin kamar mandi, tanpa ada penjelasan lebih lanjut atau alasan anak melakukan kesalahan, jadi langsung dihukum. Membuat merasa bersalah, ini biasanya tetap anak itu jadi merasa bersalah bukan karena kesadarannya sendiri, tapi dibikin sama kita, dia jadi merasa bersalah, ya. Kamu nih gimana sih, ibu tuh sendirian loh di sini, kamu bantu ibu dong, ya, misalnya. Ibu udah panggil kamu berkali-kali, kamu gak kasihan. Jadi dia melakukan kesadarannya karena ada dorongan atau kata-kata dari kita sehingga dia merasa bersalah, bukan datang dari intrinsiknya si murid tersebut, ya. Selanjutnya teman ini efeknya, ya, untuk sesaat mungkin dia bisa mengikuti apa kata kita,
Tapi ketika ada orang lain yang bukan dianggap teman, maka dia akan tidak menuruti orang tersebut. Jadi dia nanti tergantung sama kita. Kalau kita sebagai teman, ya, untuk sementara mungkin bagus dia nurutin kita. Tapi ketika kita tidak ada, maka dia akan melakukan kesalahan-kesalahan tersebut dan tidak mau mendengarkan. Dia menganggap itu bukan teman saya, ya. Nah itu efek dari teman. Walaupun tidak dilarang ya teman ini, tapi efeknya itu seperti itu. Pemantau ini dia memantau aja. Salahnya apa? Tanpa ekspresi, wajahnya datar. Kalau pemantau itu bedanya ya. Ketika kita menanyakan sesuatu atas kesalahan yang dibuat murid kita, memantau. Kesalahannya apa? Misalnya terlambat bu. Sanksinya apa? Kalau terlambat, nah dia jawab lagi. Ya, mungkin ada konsekuensi yang sudah diucapkan sebelumnya. Saya harus ini bu. Ya udah kerjakan. Nah, ya. Jadi tidak ada rasa empati dari siswa kepada kita ketika dia menyadarkan karena ini gimana sih? Akhirnya guru harus mantau gitu. Harus mantau konsekuensi yang sudah disepakati itu. Ya. Yang terakhir manajer itu kita menegur dengan ramah. Jadi manajer ini menegurnya dengan ramah. Ya, kamu kenapa melakukan kesalahan? Ditanya lagi alasannya ini bu. Tadi baru menghadapi satu siswa dan menerapkan restitusi ini ya. Kebetulan dari kelas 7A. Kenapa kasusnya saya dengar laporan dari Bapak Akram, tapi dia langsung iya bu, benar bu. Kenapa melakukan itu? Karena ini bu, saya nggak tega bu sama teman saya yang sakit di rumah sakit, jadi saya disuruh dimintain uang. Oh gitu. Jadi ketika dia melakukan hal yang tanda kutip ada rasa dia ingin membantu. Oh jadi kamu membantu ya. Jadi kita puji dulu, ibu hargai kamu membantu. Lalu kita tanya lagi, ibu hargai kamu membantu. Kamu tahu nggak siapa yang dibantu? Enggak bu. Kamu tahu lewat mana? Lewat chat doang bu. Ya, akhirnya dia bisa terbuka. Ya, sehingga kesadaran akan solusi yang ditawarkan juga bukan dari kita. Si anak, jadi gimana? Saya balikin uangnya bu. Balikin uangnya masih ada, masih bu. Di mana? Di rumah. Nggak dibelanjain, nggak bu. Jadi ada kesadaran saya harus balikin uangnya. Tanpa kamu harus balikin uangnya ya, itu kan bukan uang kamu. Nggak boleh begitu begini ya. Jadi harus memang dari si anak sendiri untuk mengakui atau menyadari kesalahannya. Ini bukan hal yang mudah karena butuh waktu, butuh proses ya. Karena kebanyakan dari kita mungkin sibuk dengan pembelajaran seperti itu ya, untuk menangani satu siswa dengan bertanya seperti itu panjang banget gitu kan ya. Tapi memang itu sebuah proses ya, perlu waktu. Selanjutnya ini restitusi segitiga yang kemarin juga sudah dijelaskan sama Membis A ya, bagaimana kita harus melakukan restitusi segitiga ini ketika anak kita melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap kesepakatan kelas yang dibuat ya. Kita stabilkan dulu identitasnya sampai dia bilang iya saya salah, saya sudah betul bu kasusnya seperti itu. Kita stabilkan dulu, karena kan kadang-kadang enggak bu saya enggak gitu. Nah, ada juga seperti itu. Jadi distabilkan dulu ya, apa benar kamu mencuri misalnya ya, saya dapat laporan dari ini begini. Ketika dia bilang iya bu betul, nah baru kita validasi tindakan yang salah. Ketika memvalidasi tindakan yang salah, nah baru kita keluarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Memvalidasi ini, ibu senang kamu mengakui kesalahan misalnya ya.
kamu tahu itu salah, seharusnya bagaimana? Kita balikin lagi ke anaknya. Kamu punya solusi untuk menebus kesalahan kamu, ya. Kita balikan nilai kesepakatan kelas tadi. Kira-kira nilai kesepakatan kelas mana yang kamu langgar? Ya, seperti itu. Jadi anak sendiri yang nanti, yang ini Bu, nilai ini Bu. Nah, harusnya bagaimana supaya masalah kamu itu ada solusinya, ya. Jadi balikin lagi ke anak. Kalau misalnya penyelesaiannya itu menyimpang dari nilai-nilai kebaikan, nah baru kita luruskan, ya. Jadi jangan, kenapa kamu terlambat? Macet Bu, macet. Nah, ya. Mana ada Jakarta nggak macet? Nah, ya. Jadi kitanya emosi, ya anaknya juga. Cuma memang seperti itu, butuh kesabaran yang kalau menurut saya ya yang luar biasa untuk menerapkan restitusi segitiga ini. Ini bukan hal yang mudah ya, tapi bukan pula hal yang tidak bisa dilaksanakan. Nah ini menstabilkan, ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika kita menemukan siswa yang melanggar budaya positif atau kesepakatan kelas, ya. Ini kalimatnya. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan ya budaya positif di sekolah kita ini bisa membudaya dengan adanya kolaborasi dari kita semua, ya. Demikian diseminasi budaya positif dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat presentasi Bu Yuli tentang diseminasi budaya positif. Semoga nanti bisa kita terapkan di sekolah kita atau di kelas kita masing-masing. Harapannya begitu ya Bu Yuli ya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya tentang budaya positif yang telah dijelaskan Ibu Yuli yang ditanya. Bu, Bu Sri Budianti, sampai nggak ya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Tadi memang saya kurang konsentrasi atau apa. Tadi ada pembahasan restitusi dengan hukuman ya kalau nggak salah. Nah, itu aku kurang jelas perbedaan hukuman dengan restitusi. Atau tadi juga dikatakan dulu kalau masalah dengar penghargaan dan hukuman itu belum tentu memberikan efek dampak terbaik. Terima kasih. Pertanyaannya keren banget. Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Kalau tidak salah mohon dikoreksi. Iya, saya juga. Restitusi kaitannya dengan hukuman. Iya, Ya. Oke, hukuman itu sendiri bagian dari pendisiplinan, pendisiplinan terhadap siswa yang melanggar. Tapi di sini dianggap tidak membuat peserta didik atau murid-murid itu sadar datangnya dari dalam. Nah, itu hukuman. Restitusi bagian dari pendisiplinan juga, ya. Restitusi bagian dari pendisiplinan juga. Bedanya hukuman dengan restitusi itu, di sini yang kita pakai segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu berbeda. Bedanya dengan hukuman, hukuman itu kita langsung mengambil tindakan tanpa bertanya, ya. Kenapa kamu keluar dari pelajaran ibu pas jam pelajaran ibu? Nah, tidak ada seperti itu. Jadi langsung kamu keluar pelajaran ibu, kamu salah. Jadi karena kesalahan kamu harus
melakukan atau menebus kesalahan kamu. Ya, ibu mau kesalahan kamu itu ditebus dengan cara ini, karena kamu begini. Nah itu hukuman. Kalau restitusi jadi ada tadi tahapan-tahapan yang 3 tadi. Ya, ada sebelumnya bertanya dulu. Artinya bukan bertanya, kita semacam saya susah nyebutnya. Pokoknya kita harus ketika anak bersalah kita tanya dulu kesalahannya, lalu sampai dia bilang ya bu itu kesalahan saya. Jadi jangan kamu salah, kamu gini langsung polis berarti ya. jas gitu. Jangan polis. Jadi kamu kemana? Saya kesini bu. Nah, ketika dia jauh ke sini, yang pelajaran itu bukan ya bu. Terus bagaimana? Nah, seperti itu. Sampai dia mencari kesalahannya dan dia mencari solusi sendiri dengan kesalahannya tanpa kita harus restitusi itu yang paling menonjol itu kita tidak emosi. Ya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman kita sudah emosi. Tapi biasanya memang ketika anak melakukan kesalahan kita redam dari kita dulu. Kita redam dari kita, ambil nafas supaya kita nanti jangan emosi. Biasanya emosi itu yang memang manusiawi dari kita ya, yang agak susah dikontrol untuk melaksanakan pendisiplinan dengan restitusi segitiga ini. Nah, itu bedanya. Demikian Ibu Budi, mudah-mudahan paham. Kalau tidak kita sama-sama paham. Di luar ini silakan untuk berdiskusi. Karena waktu juga yang menentukan sudah jam 3. Nah, ini lagi satu lagi. Oh, ada pertanyaan lagi. Boleh Bapak Ibu ya? Sudah jam 3? Enggak apa-apa ya? Satu lagi ya, oke. Tadi ada 2 bu. Ya saya. 2 ya? Oke, 2 ternyata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, wabarakatuh. Pak Bapak Ibu, mengganggu waktu sebentar ya karena mau pulang. Yang saya ingin tanyakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Tadi Bu Jarod adanya literasi, numerasi, upacara, kemudian ada itu ada apa namanya senam. Kenapa senam bersama tidak dimasukin? Tadi ada English Day, ada itu, senam bersama nggak dimasukin. Sedangkan itu senam bersama itu sangat positif Bu, untuk kesehatan anak maupun dewan guru semuanya. Karena itu bersama Bu. Terima kasih. Nanti masukin. Nanti kalau udah senam semua baru dimasukin Pak. Terima kasih atas koreksinya. Betul sekali Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah menawarkan koreksi dari budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Nah, jika ada yang kurang ternyata Bapak Daud melihat. Terima kasih Pak. Senam itu betul sekali bagian dari budaya positif sekolah kita ya. Dengan adanya senam, mudah-mudahan budaya sehat ya, nilai-nilai kebajikan yang kesehatan itu bisa budaya di sekolah kita. Oke, terima kasih pada koreksinya. Nanti saya korek ini tambahin ya. Ya, sebagai guru olahraga, beliau jeli melihat bahwa senam bagian dari budaya positif. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Jadi dimasukin ceritanya. Emang harus Pak, emang udah ada kan sekolah Udah, kita. ya. Udah. Masih pada doang ya. Apa itu Pak? Baik, terima kasih kepada Pak Daud dan juga Bu Sri Budianti yang sudah memberikan pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Daud, maka berakhir jugalah presentasi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Yulianti SPD. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita boleh berkenan kembali. Semoga sukses Bu. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu.